وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Faqala, lalu beliau menjawab, hiya min amali syaitan. Praktek nusrah adalah perbuatan setan. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad jayyid dan Abu Dawud. Wa qala, dan beliau mengatakan, su'ila Ahmadu anha. Imam Ahmad ditanya tentang nusrah. Wa qala, di sini fa'ilnya adalah Abu Dawud. Abu Dawud mengatakan, karena Abu Dawud termasuk muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad ditanya tentang nusrah, faqala, lalu kata beliau, Ibnu Mas'ud membenci semua praktek nusrah. Wa fil Bukhari an Qatadah qultu li ibn al-Musayyib, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Qatadah, aku pernah bertanya kepada Ibnul Musayyib, rajulun bihi tibbun au yu'akhadhu an imra'atihi. Ada orang yang terkena sihir atau dia dihalangi sehingga tidak bisa melakukan hubungan dengan istrinya. Ayuhallu anhu au yunasyaru. Qala la ba'sa bihi. Apakah dia boleh diobati dengan cara nusrah? Qala, jawab Ibnul Musayyib, la ba'sa bihi, tidak masalah. Innama yuriduna bihil islah. Karena tujuan nusrah di sini adalah untuk memperbaiki. Fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu, sehingga yang bermanfaat tidak dilarang. Wa ruwiya 'anil Hasan, dan diriwayatkan dari Hasan Al-Basri annahu qala, beliau mengatakan, la yahullu sihra illa sahirun. Tidak ada yang bisa menghilangkan sihir illa sahirun, kecuali tukang sihir. Wa hiya naw'an, dan nusrah ada dua. Pertama adalah halun bisihrin mithlihi, melepaskan sihir dengan sihir yang semisal. Wa huwa alladhi min amali syaitan, inilah praktek setan. Wa alaihi yuhmalu qaulul Hasan, dan ini yang dijadikan sebagai pemahaman untuk memahami perkataan Hasan Al-Basri, ya, di mana Hasan mengatakan la yahullu sihra illa sahirun. Tidak ada yang bisa melepas sihir kecuali tukang sihir. Fayataqarrabu an-nashiru wal muntashir ila syaitan bima yuhibbu, sehingga orang yang melakukan nusrah maupun korban nusrah, mereka beribadah kepada setan bima yuhibbu, dengan melakukan apa yang diinginkan oleh setan. Fayabtulu amalahu 'anil mashur, sehingga dia mau melepaskan perbuatannya dari korban sihir Islam. Sehingga kalau ada pembatal-pembatal Islam, salah satunya adalah praktek sihir, ini belum disepakati oleh para ulama, karena ada sebagian sihir yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Nah, salah satu di antara dalilnya adalah fatwanya Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullah. Ketika beliau ditanya tentang bolehkah menggunakan nusrah, kata beliau, la ba'sa bihi, innama yuriduna bihil islah. Tidak masalah, karena tujuannya untuk memperbaiki. Baik, nanti kita akan baca terlebih dahulu keterangan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Al-Fauzan hafizahullah, sambil melihat beberapa poin yang beliau sampaikan. Kita akan baca penjelasan dalam syarah di kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Munasabatul babi li kitab tauhid. Apa keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid? Lamma dzakara al-musannifu hukm as-sihri wal kahana. Setelah penulis Syekh Muhammad menyebutkan tentang hukum sihir dan praktek perdukunan, dzakara fi hadzal babi ma jaa fi nusrah. Di bagian ini beliau menyinggung tentang masalah nusrah. Li'annaha qad takunu min qibali syayatin was sahara. Karena nusrah itu terkadang dilakukan dengan bantuan setan atau tukang sihir. Fatakunu mudadatan li tauhid, sehingga ini bertentangan dengan prinsip tauhid. Dan terkadang nusrah dilakukan dengan cara yang diperbolehkan, yaitu nusrah berupa ruqyah dan doa-doa. Selanjutnya, definisi nusrah.
An-nusyratu, alhamdulillah, ketika Anda belajar tauhid, kenal istilah nusyrah. Orang yang enggak menyinggung, tidak pernah menyentuh kajian masalah tauhid, dia akan kesulitan. Ditanya nusyrah itu apa, enggak ngerti ya. Nah, karena kita belajar, jadi kita minimal tahu istilah nusyrah. An-nusyrah nau'un minal ilaj. Nusyrah termasuk salah satu di antara bentuk pengobatan. Waruqyah yu'aliju bihi man kana yuzannu anna bihi massan minas sihri. Dan juga ruqyah yang digunakan untuk mengobati orang yang bihi massan minas sihri, ketempelan sihir. Sumiyat bidzalika, disebut nusyrah li'annaha yanshuru biha anhu ma khamarahu minad da'. Karena pengobatan ini yanshuru biha anhu, membongkar biha dengan nusrah ini anhu dari orang yang terkena sihir tadi, ma khamarahu minad da', penyakit yang menutupinya. Penyakit yang menutupi. Khamara yukhamiru artinya menutupi. Karena orang yang terkena sihir, dia itu tertutupi. Maka dia mau melakukan sesuatu terkadang nggak sadar karena tertutupi. Ay yukshifu wa yuzal, artinya adalah dihilangkan. Artinya menghilangkan dari keberadaan sihir yang menutupinya. Kita ulangi ya. Kenapa disebut nusyrah? Dari kata yanshuru yang artinya yakshifu, membongkar. Sehingga kegiatan ini disebut nusyrah karena dia membongkar, menyingkap ma khamarahu minad da', penyakit yang menutupi korban. Su'ila 'anin nusyrah, di situ ada keterangan dari sahabat Jabir tadi. Beliau ditanya tentang praktek nusyrah. Maksudnya adalah Nabi SAW ditanya tentang praktek nusyrah allati kana ahlul jahiliyati ya'malunaha, yang dipraktekkan oleh orang-orang jahiliyah. Lalu dijawab hiya min amali syaitan, itu adalah praktek setan. Li'annahum yanshuruna 'anil mashhur bi anwa'in minas sihri. Karena dulu orang jahiliyah mereka menyembuhkan sihir dengan cara sihir. Wastikhdamatin syaitaniyah, dan menggunakan bantuan setan. Selanjutnya, jadi perkataan Ibnu Mas'ud di situ ada kalimat yakrahu hadza kullah. Ibnu Mas'ud membenci semua itu. Ai an-nusyrah allati hiya min amali syaitan, maksudnya adalah praktek nusyrah yang merupakan perbuatan setan. Sekarang kita baca al-ma'na al-ijmali lil hadis. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala. Al-ma'na al-ijmali lil hadis anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an 'ilajil mas'huri 'ala tariqati allati kanat ta'maluha al-jahiliyyatu ma hukmuhu. فأجاب صلى الله عليه وسلم بأنه من عمل الشيطان أو بواسطته، لأنه يكون بأنواع سحرية واستخدامات شيطانية، فهي شركية ومحرمة. مناسبة الحديث للباب أنه دل على تحريم النشرة التي هي من عمل الشيطان وهي نشرة الجاهلية. ما يستفاد من الحديث الأول النهي عن النشرة على الصفة التي تعملها الجاهلية لأنها سحر وسحر كفر. الثاني مشروعية سؤال العلماء عما أشكل حكمه حذرا من الوقوع في المحذور. Nah, kita baca penjelasan global terhadap hadis. Nabi SAW ditanya tentang mengobati al-mashhur, orang yang terkena sihir, ala tariqatil lati kanat ta'maluha al-jahiliyah, dengan cara sebagaimana yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Bagaimana hukumnya? Fa ajaba sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau SAW memberikan jawaban bi annahu min amali syaitan, ini adalah praktek setan, au bi wasitatihi, atau melalui perantara setan.
Li'annahu yakunu bi anwa'in sihriyah, karena nusrah ini dilakukan dengan praktek sihir menggunakan setan, fahiya syirkiyatun wa muharramah, sehingga statusnya adalah praktek sihir dan hukumnya haram. Keterkaitan hadis terhadap bab ini, hadis ini menunjukkan haramnya praktek nusrah allati hiya min amali syaitan, yang ini merupakan praktek setan dan ini nusrah jahiliyah. Kemudian pelajaran yang bisa diambil dari hadis, yang pertama, larangan untuk melakukan praktek nusrah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah, karena ini termasuk di antara bentuk sihir. Wasihru kufrun, dan sihir adalah kekufuran. Yang kedua, masyru'iyatu su'alil ulama, disyariatkan untuk bertanya kepada ulama amma ushkila hukmuhu, untuk sesuatu yang hukumnya enggak jelas. Hadaran minal wuqu'i fil mahdzur, karena didasari khawatir terjerumus ke dalam apa yang dilarang. Baik. Sekarang kita beralih kepada penggalan yang kedua. Kita baca lengkap dulu ya. Tadi kita sebutkan keterangan Al-Bukhari dari Qatadah, wa fil Bukhari an Qatadah, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Qatadah. Biografi Qatadah. Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi, orang Basrah, ulama thiqah, min ahfadit tabi'in, termasuk di antara daftar ulama tabi'in yang memiliki kekuatan hafalan yang lebih. Beliau buta, dan butanya buta sejak lahir, akmah. Ada akmah, ada akmah. Akmah itu buta sejak lahir. Bisa jadi nggak ada bola matanya. Dan ini kemampuan mukjizatnya Nabi Isa, wa ubri'ul akmaha biiznillah, dan aku menyembuhkan al-akmah, orang yang buta sejak lahir. Qatadah ini buta sejak lahir, tapi beliau punya kemampuan sekali mendengar hafal, sampai beliau pernah mengatakan, la aqulu li syaikhi a'id, aku tidak pernah mengatakan kepada guruku tolong ulangi. Sekali dengar hafal. Dan beliau muridnya Anas bin Malik. Anas ketika menyampaikan hadis itu beliau punya forum kajian 2 kali, pagi dan sore. Qatadah ikut kajian pagi, menyerap semua dari Anas. Sore harinya beliau hadir juga. Dan sebelum Anas datang, Qatadah menyampaikan hadisnya Anas di waktu pagi. Selanjutnya, Qatadah bertanya kepada Ibnul Musayyib. Ini tabi'in tanya kepada tabi'in. Dan Ibnul Musayyib adalah a'lamut tabi'in. Tabi'in yang paling berilmu, termasuk di antara al-fuqaha as-sab'ah, 7 fuqaha, 7 ulama yang paling berilmu di kalangan tabi'in. Di antaranya adalah Sa'id Ibn Musayyib. Kalau afdalut tabi'in Uwais Al-Qarni, karena beliau muhadram. Tabi'in yang paling afdal Uwais Al-Qarni. Sedangkan tabi'in yang paling berilmu Sa'id Ibn Musayyib. Qatadah bertanya kepada Sa'id Ibn Musayyib, rajulun bihi tib, ada orang yang terkena tib. Tib artinya sihir, dan sihir disebut tib tafaulan, sebagai bentuk optimisme kalau ini bisa diobati. Nabi SAW ketika terkena sihir, kemudian ada dalam mimpi itu beliau melihat ada 2 orang yang sedang berdialog. Maka satunya tanya kepada sebelahnya, kenapa dia? Ya, orang ini menjawab, matbub. Rasulullah SAW matbub, terkena sihir. Matbub artinya bihi tibbun. Rajulun bihi tibbun, ada orang yang ketempelan sihir. Au yu'akhad, mana yu'akhad ay yuhbas, tertahan, ani mur'atihi,
dari istrinya, wala yasiru ila jima'iha, sehingga tidak bisa melakukan hubungan badan. Bisa bentuknya tiba-tiba berubah perasaan, tiba-tiba suaminya jadi benci istrinya, atau suaminya jadi emosi, atau suaminya nggak mau mendekat ke istrinya, suaminya mencium bau aroma tidak enak dari istrinya, atau faktor yang lain termasuk misalnya tiba-tiba suaminya impoten. Bisa jadi itu karena faktor sihir, padahal awalnya normal, dan itu biasanya terjadi dalam tempo seketika. Kemarin normal, hari ini tiba-tiba berubah langsung jauh. Nah, itu ada kemungkinan pengaruh sihir. Tapi kalau ya kemarin-kemarin juga kayak gitu, loh kenapa? Wis 70, nah itu beda lagi ya. Wis 70 nggih, Pak. Umur 70 ya beda lagi. Jadi kalau misalnya tidak mendekati istrinya karena faktor usia atau karena faktor sakit atau karena yang lain, nah ini bisa jadi bukan karena sihir, atau umumnya bukan karena sihir. Ayuhallu anhu au yunasyar, bisakah sihirnya dilepaskan atau disikapi dengan diobati dengan nusyrah? Qala, kata beliau, la ba'sa bihi, artinya tidak masalah, bi mu'alajatihi bi umurin mubaha, mengobatinya dengan cara yang mubah. Lam yurid biha illal maslahah, karena tujuannya adalah untuk kebaikan dan menghindari madarat. Demikian keterangan dari Sa'id Ibn Musayyib. Nah, di situ ada kalimat yang dikutip oleh Syekh Fauzan di bawahnya. Makna dari la yahullu sihra illa sahirun, dari keterangan Hasan Al-Basri, ay maknanya adalah la yaqdiru ala hillihi illa man ya'rifu sihra. Tidak ada yang punya kemampuan untuk melepaskan sihir kecuali orang yang punya pemahaman tentang sihir. Tidak ada yang bisa melepaskan sihir kecuali orang yang punya pemahaman tentang sihir, yaitu tukang sihir. Sekarang kita baca al-ma'na al-ijmaliyu lil atharain, penjelasan global untuk dua riwayat yang tadi kita baca. Tafadhali. المعنى الإجمالي للأثرين أن ابن المسيب سئل عن حكم النشرة فأفتى بجوازها نظرا لأن المقصود منها النفع وزوال الضرر ولم ينهى عما كان كذلك ومقصوده نوع من النشرة لا محظور فيه كالرقى بأسماء الله وكلامه. وأما الحسن فمقتضى كلامه منع النشرة لأنه لا يقدر على حل السحر إلا من له معرفة بالسحر، وهذا محمول على حل السحر بسحر مثله وهو من عمل الشيطان. وفي التفسير الذي ذكره ابن القيم جمعا بين القولين حاصله أن علاج المسحور بأدوية مباحة وقراءة قرآن أمر جائز وعلاجه بسحر مثله محرم والله أعلم. مناسبة الأثرين للباب بيان التفسير في حكم النشرة وبيان الجائز والممنوع منها. Penjelasan global dari dua athar di atas, bahwasanya Ibnu Musayyib ditanya tentang hukum nusyrah dan beliau memfatwakan boleh, melihat dari tujuannya, yaitu memberi manfaat dan menghilangkan madarat. Walam yunha amma kana kadzalik, dan tidak dilarang jika tujuannya untuk itu. Wa maqsuduhu, dan yang dimaksud oleh Ibnu Musayyib di sini, ini takwil dari beliau ya. Takwil dari siapa? Syekh Saleh. Maksudnya adalah nau'un minan nusyrah. Yang diizinkan oleh Ibnu Musayyib adalah salah satu jenis nusyrah, la mahdhura fihi, yang tidak ada sisi larangannya, seperti ruqyah dengan nama Allah atau firman Allah. Sementara Al-Hasan, yaitu Hasan Al-Basri, konsekuensi dari pernyataan beliau adalah dilarang praktek nusyrah, karena tidak ada yang punya kemampuan untuk melepas sihir kecuali yang punya pemahaman tentang sihir. Dan ini dipahami
melepas sihir dengan sihir yang semisal. Dan ini adalah praktek setan. Wa fit tafsil, dan pada rincian alladzi dzakarahu Ibnu Qayyim, yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, jam'an bainal qaulain, beliau gabungkan antara dua pendapat di atas. Kesimpulannya adalah bahwa pengobatan untuk orang yang disihir bi adwiyatin mubaha, dengan obat yang mubah atau membaca Al-Qur'an, amrun jaizun, hukumnya boleh. Sementara mengobati orang yang terkena sihir dengan sihir yang semisal, hukumnya haram. Wallahu a'lam. Kemudian munasabatul atharaini lil bab, keterkaitan dua riwayat di atas terhadap bab. Di sini terdapat rincian tentang hukum nushrah dan bolehnya, mubayanul jaiz, dan penjelasan tentang mana yang boleh dan mana yang dilarang. Baik, sekarang coba kita bahas tentang nushrah. Yang ngantuk dijawil dulu ya. Ini pas puasa jam sekian ini ada yang kademen, mungkin kademen nggak? Kademen nggak? Nggih, AC-nya digedein. Baik, insya Allah sudah bangun semua. Kena yang sadar mengaku toan. Tayyib, mengobati sihir dengan sihir. Pertama, tentang macam-macam nushrah. Jadi terkadang ada satu istilah yang memiliki dua makna, dan dua makna itu hukumnya bertentangan. Yang satu hukumnya boleh, yang satu hukumnya dilarang. Contohnya kata nushrah. Nushrah ini bisa dipahami sebagai mengobati sihir dengan sihir. Bisa juga dipahami mengobati sihir dengan ruqyah dan semua turunan ruqyah, baik dengan doa, membaca Al-Quran maupun yang lainnya. Tapi dua-duanya bisa disebut nushrah. Sebagaimana kata ruqyah, ruqyah ini juga memiliki dua makna. Ada ruqyah yang boleh, ada ruqyah yang dilarang. Sehingga Nabi SAW pernah meminta kepada para sahabat, i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Coba tampakkan, tunjukkan ruqyah kalian kepadaku. Tidak masalah menggunakan ruqyah selama tidak mengandung unsur kesyirikan. Jadi ruqyah syirik juga ada, sebagaimana ada ruqyah yang syar'i. Maka kalau ada penyebutan istilah ruqyah syar'i, ini untuk membedakan dengan ruqyah syirik. Oleh karena itu, nushrah yang memiliki dua makna tadi, maka kemudian dibagi oleh para ulama menjadi dua. Nushrah ada dua. Pertama adalah nushrah yang disyariatkan. Nushrah yang disyariatkan adalah pengobatan dengan menggunakan ruqyah, doa, atau obat-obat yang lainnya. Obat itu contohnya apa Pak? Semua obat yang mubah, baik jamu atau pil apapun dan seterusnya. Dan ternyata ini juga bisa memberikan pengaruh kepada orang yang kesurupan atau orang yang terkena sihir. Dan itu diakui. Karena yang namanya sebab pengobatan adalah sebab. Sebab itu ada yang sifatnya sebab fisik, materi, dan ada yang sebab non materi. Ada orang misalnya kesurupan, diobati pakai paracetamol, mungkin nggak bisa sembuh. Ya mungkin saja, karena yang menyembuhkan Allah. Tapi orang ngasih obat dengan obat yang sifatnya materi. Atau kesurupan diobati pakai CTM, langsung turu. Dan setelah itu bangun sembuh, mungkin saja. Saya punya teman waktu KKN, kemudian ada gadis remaja di tempat KKN itu yang kesurupan. Pas kesurupan nyebut teman saya ini. Wah, itu kan menakutkan ya. Akhirnya saya tanya, pas kayak gitu terus buat apa nih?
tak deplokno CTM. Dia racik CTM dengan dosis tertentu dikasihkan. Ya langsung tertidur orangnya. Karena faktor ngantuk itu kemudian wanita ini tertidur, bangun-bangun sembuh. Sehingga mungkin saja orang itu diobati dengan cara ya pengobatan adwiyah. Tadi kan disebut di sini bil adwiyatil mubahah, dengan obat-obat yang mubah. Kesurupan tapi diobati pakai apa misalnya paracetamol atau diobati pakai obat-obat yang fisik, mungkin saja itu bisa sembuh. Sebagaimana bisa diobati pakai air madu, bisa diobati pakai habas sauda dan seterusnya. Baik. Kemudian nusrah yang kedua adalah mengobati sihir dengan menggunakan sihir. Dan ini nusrah yang dilarang. Nusrah yang kedua ini hukumnya nggak boleh, karena Nabi SAW telah menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jabir ketika beliau ditanya tentang nusrah, beliau mengatakan huwa min amali syaitan. Itu adalah praktek setan. Dan nusrah yang merupakan praktek setan yang disebut dengan nusrah jahiliyah, itu sihir dilawan dengan sihir. Tidak boleh kayak gitu. Andaikan nusrah ini boleh, Nabi SAW ketika terkena sihir, beliau tidak diobati dengan sihir. Tapi yang beliau lakukan adalah diobati dengan cara ruqyah. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya nusrah hukumnya tidak diperkenankan. Padahal ketika sihir itu boleh diobati pakai sihir, tentu yang paling paham tentang sihir mubah adalah para sahabat. Namun itu tidak dilakukan oleh para sahabat. Baik. Nah, dari sinilah ketika ada fatwa yang membolehkan praktek nusrah, itu dipahami kepada apa? Nusrah yang sifatnya mubah, yaitu nusrah yang bentuknya ruqyah, nusrah yang bentuknya doa atau ruqyah. Dan tadi sudah kita sebutkan di awal bahwa kata nusrah ini punya dua makna, yang keduanya hukumnya saling bertentangan. Yang satu hukumnya mubah, yang satu hukumnya dilarang. Sehingga ketika ada yang memfatwakan boleh nusrah, maka dipahami untuk nusrah yang sifatnya mubah. Baik. Selanjutnya, di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari pernah menyampaikan, wa qad su'ila Ahmadu amman yutalliku sihra anil mashuri. Imam Ahmad pernah ditanya tentang orang yang melepaskan sihir dari korban sihir. Faqala la ba'sa bihi. Lalu beliau menjawab, tidak masalah. Wa hadha huwal mu'tamad. Dan ini yang jadi pegangan dalam mazhab Hambali. Wa yujabu 'anil hadithi wal athar. Lalu bagaimana penjelasan hadis dari Jabir tadi? Huwa min amali syaitan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini dipahami isyaratun ila asliha. Hadis ini menjelaskan tentang hukum asalnya nusrah itu praktek setan. Wa yakhtaliful hukmu bil qasdi. Sehingga hukumnya tergantung dari maksud, dari tujuan. Faman qasada biha khairan kana khaira. Kalau tujuannya baik, maka statusnya hal yang baik. Wa illa fahuwa syarrun. Dan sebaliknya, kalau tujuannya jelek, maka hukumnya sesuatu yang jelek. Tsummal hasrul mangkul. Kemudian pembatasan yang dinukil dari Hasan al-Basri, bahwa tidak ada yang mengetahui sihir kecuali, tidak ada yang bisa melepaskan sihir kecuali tukang sihir. Kata Al-Hafidz, laisa ala zahirihi, tidak bisa kita pahami sebagaimana tekstualnya. Li'annahu qad yunhalu birruqa. Karena sihir bisa dilepas dengan ruqyah, dengan doa-doa, wa ta'widz, dan memohon perlindungan kepada Allah. Lakin yuhtamal an takuna nusratu naw'ain. Sehingga di sini dipahami bahwasanya nusrah itu ada dua. Jadi kesimpulan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau sepakat bahwa nusrah itu ada dua. Maka fatwa yang membolehkan nusrah dipahami kepada apa? Nusrah yang diperbolehkan secara
syar'i, yaitu apa tadi? Dengan ruqyah. Walhamdulillah. Baik, selesai insyaallah. Sampai di situ kesimpulan yang bisa kita ambil. Meskipun kalau kita bicara tentang bagaimana cara mengobati orang yang terkena sihir, kita bisa tiru praktek yang terjadi pada Rasulullah SAW. Pertama, tentang keberadaan Nabi SAW di sihir, ini hadisnya sahih riwayat Bukhari. Maka orang yang tidak percaya itu sama dengan menolak realita. Ada orang diberitahu, anakmu tiba, ora percaya, jelas tiba kok saya ora percaya. Iki lho bukti ini, tetap ora percaya. Salah atau benar kayak gitu? Dia diberitahu sebuah realita, tapi karena mungkin masalah emosi, dia bilang aku nggak percaya. Menolak realita itu kesalahan. Padahal realita itu sudah ada di hadapannya. Ya? Oleh karena itu, keberadaan Nabi SAW di sihir itu realita. Kemudian sahabat cerita, Nabi SAW disihir. Selanjutnya muncul pertanyaan, kalau Nabi SAW disihir apa nggak berpengaruh pada wahyu? Jawabannya tidak, karena yang kedua yaitu wahyu telah dijamin oleh Allah untuk dijaga. Dan sesuatu yang dijaga tidak akan terpengaruh apapun walaupun beliau dalam kondisi sakit. Maka Nabi SAW tersihir karena beliau manusia yang bisa mengalami sakit. Dan ketika beliau sakit, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menjaga wahyu, sehingga keberadaan wahyu tidak terpengaruh dengan sakitnya beliau. Terus bagaimana beliau bisa sembuh ketika beliau tersihir? Nabi SAW saat dalam kondisi sakit kena sihir, lalu beliau bermimpi. Dalam mimpinya itu beliau didatangi oleh dua orang. Yang satu duduk di dekat kepala beliau, yang satu duduk di dekat kaki beliau dalam posisi beliau tiduran. Kemudian dua orang ini berdialog, si A dan si B. Si A tanya kepada si B, kenapa dia? Maka si B menjawab, innahu matbub, dia sedang tersihir. Terus siapa yang menyihirnya? Si A tanya lagi, dijawab sama si B. Jadi terjadi dialog, si A bertanya, si B menjawab. Dari situlah Nabi SAW mendapatkan informasi bahwa ternyata beliau disihir, dan yang menyihir adalah Labid bin A'sam dengan menggunakan rambut yang nyangkut di sisir beliau, dijadikan sebagai simpul sihir, kemudian dibungkus dengan mayang kurma, lalu ditanam di sebuah sumur Bani Zuraik. Di sebuah sumur Bani Zuraik. Akhirnya setelah Nabi SAW bangun, beliau SAW minta kepada sahabat untuk mengambil simpul sihir itu, dan berhasil diambil, dirusak. Tapi ini kan petunjuk dari wahyu, ada malaikat yang mendatangi beliau kemudian berdialog sehingga beliau bisa mendapatkan informasi itu. Nah, kalau manusia biasa gimana, Pak? Kan tidak tahu. Ada yang menyarankan biasanya simpul sihir itu tidak jauh dari lokasi korban sihir. Maka orang yang disihir tadi, kalau memang betul dia disihir, diajak keliling di sekitar rumahnya. Dia sebagai detektor. Nanti kalau mendekati simpul sihir, biasanya sinyalnya makin kuat, dan itu akan merasakan sakit lebih berat. Entah pusingnya lebih berat, bingungnya lebih berat, sakitnya lebih berat. Nah, saat dia merasakan sakit lebih berat, nah kurang lebih berarti simpulnya di sekitar situ. Nah, ini pengalaman dari tukang ruqyah. Katanya cara dia untuk mendeteksi simpul sihir adalah orang yang jadi korban sihir tadi diajak keliling untuk menjadi detektor di mana sihir itu berada. Nah, setelah terdeteksi, nah kurang lebih di sini silahkan cari. Kalau simpul sihirnya sudah ketemu lalu dirusak, insya Allah itu bisa menghilangkan sihir. Nah, yang jadi masalah adalah ketika simpul sihirnya nggak ketemu. Ketika simpul sihirnya nggak ketemu, ya, hanya bisa mengandalkan apa? Ruqyah dan doa. Ya, kalau begitu di ruqyah, didoakan, ruqyah, doa, ruqyah, doa. Mudah-mudahan dengan ruqyah dan doa ini bisa sembuh. Tapi tidak lebih kuat daripada yang pertama. Wallahu a'lam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai untuk bab nusyrah. Baik, berikutnya kita masuk ke bab majaa fit tatayyur, bab tentang keyakinan sial karena sebab tertentu. Berkeyakinan sial karena sebab tertentu ini termasuk di antara keyakinan orang jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala menyinggung di surat Al-A'raf, wa qaulillahi ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ala innama ta'irukum indallah, ketahuilah bahasanya kondisi sial kalian itu merupakan ketetapan Allah, walakinna aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Wa qaulihi, dan Allah juga berfirman, qalu ta'irukum ma'akum, para nabi itu mengatakan ta'irukum ma'akum, sialnya kalian itu nempel pada kalian, ya. Demikian pula yang terjadi pada Fir'aun. Fir'aun itu bertiarah dengan Musa, yattayyaru bi Musa wa mamma, seperti di surat Al-A'raf ayat 131. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa mamma ala innama ta'iruhum indallah walakin aktsarahum la ya'lamun, di surat Al-A'raf ayat 131. Itu ceritanya adalah mereka bertatayur dengan siapa? Musa. Jadi saat orang Mesir itu mengalami musim paceklik, mereka bertiarah dengan Musa. Oh, ini gara-gara Musa sama Bani Israel, ya, marakno ciloko, sehingga mereka bertatayur dengan Musa. Maka tatayur atau tiarah ini merupakan keyakinan dan akidah yang dulu pernah berkembang di zaman Fir'aun. Bahkan para nabi itu dianggap sebagai sumber sial. Yattayyaru bi Musa wa mamma, mereka berkeyakinan sial disebabkan karena keberadaan Musa dan orang-orang yang menyertainya. Maka dijawab oleh Allah, ala innama ta'iruhum indallah, bahwasanya sialnya kalian itu, sialnya mereka itu berada di sisi Allah. Artinya kembali kepada takdir Allah, ya. Wallahu a'lam. Baik, untuk selengkapnya insya Allah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Dan ini mungkin tidak panjang. Baik, insya Allah kita baca di pertemuan berikutnya biar lebih lengkap, ya. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat, ya. Jadi dalam kondisi normal, kemampuan orang mendengar itu mereka bisa fokus maksimal berapa menit? 19 menit. 19 menit. Lebih dari itu mulai melarat, ya. Itu normal, ya. Nek poso, masya Allah, 10 menit. Baik. Jangan panjang-panjang, nanti tidak puasanya batal. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan dipersilakan pada umahat yang bertanya langsung atau ngirim tulisan di sebagaimana biasanya, maupun kalau nggak ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, saya bertanya, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum. Seandainya di dalam masyarakat itu ada orang yang kena istilah guna-guna atau sihir, kemudian mereka juga mimpi. Ketika mimpi itu didatangi salah seorang seperti yang tadi sampaikan Ustaz itu, itu yang datang setan atau siapa Ustaz? Dan kemudian ketika bangun dicari kok ketemu juga, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak tahu ketika seseorang itu mimpi didatangi oleh orang tertentu, apakah itu setan ataukah Allah berikan informasi melalui sosok yang datang dalam mimpinya. Namun ketika mengikuti hasil mimpi itu, kok ada hasil, ya sah-sah saja untuk dipakai. Ketika ada hasil, ya sah-sah saja bisa dipakai. Dan bisa jadi misalnya orang kena guna-guna, kena sihir,
Lalu ada setan yang baik hati memberitahu. Oh, setan baik hati, jin yang baik hati ya, bukan setan baik hati. Ada jin yang baik hati memberitahu, ya mungkin saja. Sehingga dalam posisi ini dia ketika mendapatkan informasi mengenai kondisi sihirnya di dalam mimpi, bolehkah diikuti? Boleh, selama tidak ada pelanggaran syar'i. Baik, jadi kita ulangi ya. Informasi dari siapapun boleh kita ikuti selama tidak ada pelanggaran syar'i. Tapi kalau ada pelanggaran syar'i, misalnya diberitahu, kamu kan kena sihir. Solusinya tak kasih tahu. Kamu nanti harus menyembelih ayam cemani jam 12 malam Selasa Kliwon karena besoknya pasaran. Selasa Kliwon ya. Nah, kalau dia ngikuti seperti itu ya tidak boleh. Karena kalau sudah sampai pada tingkatan sembelih-sembelihan kayak gini, berarti bisa jadi dia memberi sajen kepada setan. Nanti setelah kamu sembelih ya, kamu boleh makan. Kepalanya jangan dimakan. Kepalanya buang saja. Taruh di bawah barongan. Tahu barongan, Pak? Nah, papringan. Taruh di bawah dapuran pring. Nah, seperti ini ada isyarat kalau itu adalah ngajak untuk sajen kesyirikan. Maka ini tidak boleh dilakukan. Wallahu a'lam. Mungkin ada ibu yang mau bertanya di lantai 1 monggo. Baik, alhamdulillah. Karena tidak ada yang disampaikan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya seperti yang masih sudah yang disampaikan dengan Ustaz Ustaz. Jadi pernah ketika itu saya sendiri Ustaz, jadi kos di salah satu kota, dan waktu itu malam tadi dimimpiin Ustaz, dimimpiin oleh katakan eyang gitu, bahasanya orang kamu sakit, coba kamu langsung telepon. Nah, ketika kemudian saya langsung cari wartel zaman dulu Ustaz. Nah, begitu saya telepon, benar adanya Ustaz, bahwasanya ibu kami sakit. Dan di dalam saran eyang itu dalam mimpi saya disampaikan, turun ngisor, ojo nempur, turun ngisor, ojo nempur. Karena lagi kena sihir gitu, intinya begitu Ustaz. Nah, itu juga saya sampaikan Ustaz, apakah itu juga yang termasuk tingkat syar'i tadi atau syar'i? Terima kasih. Bapak disuruh, waalaikumsalam, disuruh tidur di bawah. Kata ibu, ibu. Tapi begitu tidur di bawah memang sembuh Ustaz. Dan tidak ada angin-angin sihir tadi. Terima kasih. Masya Allah, baik. Apa sisi pelanggaran tidur di bawah? Nah, ini. Nggak ada. Kalau nggak ada, ya insya Allah boleh dilakukan. Sehingga jangan tidur di atas, tidurnya di bawah. Maka ketika di situ tidak ada sisi pelanggaran syar'i, dikasih nasihat A, dikasih nasihat B, kok diikuti, insya Allah tidak masalah. Maaf, jadi pada saat itu yang dipahami oleh Ustaz di kalangan kami, kalau tidur di bawah atau di bawah pusar, intinya nggak di tempat tidur Ustaz. Kalau di atas tempat tidur kan di atas pusar Ustaz. Itu kalau disihir nggak bisa gitu. Jadi keyakinan kami begitu, apakah ini juga termasuk kesihirkan Ustaz? Mohon maaf, terima kasih. Orang kalau tidur di atas dengan tidur di bawah, ukurannya setinggi pusar. Kalau tidurnya di atas, bisa terkena sihir, lebih gampang kena sihir. Kalau tidurnya di bawah pusar, tidak kena sihir, atau sulit terkena sihir. Tapi terbukti itu, terbukti. Ya bisa jadi ini bisa kita terima, dan ini bukan termasuk di antara bentuk kesyirikan. Mungkin tukang sihirnya sendiri sudah membocorkan kelemahannya. Kelemahan saya hanya bisa nyihir mereka yang tidur di atas pusar. Tapi kalau dia tidur di bawah,
kami nggak bisa nyihir. Ya, kalau misalnya ternyata itu adalah titik lemahnya sihir, ya boleh-boleh saja. Intinya gini, selama sebab itu adalah sebab mubah, maka tidak kita sebut sebagai kesyirikan. Nabi Musa alaihissalam pada waktu ditantang oleh Firaun, kapan kita ketemu dengan tukang sihir? Musa memilih waktu apa? Inna mau'idakum yaumuz zina wa ayyuhsyaran nasu duha. Kita kumpul pas hari raya. Kenapa hari raya? Sebab hari raya itu semua orang kumpul, biar ramai sekalian. Wa ayyuhsyaran nasu duha, dan kumpulkan orang di waktu duha, di waktu siang. Nah, itu para ahli tafsir mengatakan Musa memilih siang karena kekuatan sihir di siang hari itu lebih lemah daripada di malam hari. Sehingga menggunakan sebab seperti ini hukumnya boleh. Maka kalau ada misalnya bocoran bahwasanya tukang sihir itu, ini kan orang bertindak jahat ya. Tapi kita tahu titik lemahnya seperti ini. Kalau pakai ini mereka lemah misalnya, maka menggunakan itu hukumnya boleh. Ya. Sehingga andaikan ada informasi tukang sihir itu tidak bisa nyerang rumah apabila disauri garam. Garam. Itu berdasarkan informasi dari siapa? Dari tukang sihir sendiri. Sehingga kalau rumah itu disauri garam, nanti mereka kesulitan. Kita pakai garam, sawur garam, ini kan mubah atau tidak? Mubah, insya Allah tidak masalah. Karena mereka tahu sisi kelemahan dari jurus yang mereka punya. Dari situ kita menggunakan sisi kelemahan tadi selama itu mubah. Tapi kalau ada praktek kesyirikan misalnya, bahwa kamu tidak akan terkena sihir jika nyembelih ayam cemani, atau apalagi misalnya cari kembang kandil terus nanti disaur-saurkan di rumah, kemudian dengan bacaan doa-doa tertentu, jadi ada unsur ritual dan seterusnya, maka ini ketika mengarah kepada praktek ritual tertentu, berarti dia ngasih bocoran tapi dengan cara kau harus praktek yang sama biar nanti kami tidak ganggu dirimu. Namun kalau sifatnya hanya tidur di bawah, jangan tidur di atas. Kemudian yang kedua misalnya harus seperti ini, selama itu mubah, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Pertanyaan lagi tadi lewat WA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, ada orang beberapa kali lihat semacam makhluk halus saat malam, seperti mereka duduk di kegelapan atau sepintas lewat di depannya. Apa yang harus dilakukan? Akan tetapi tiba-tiba mereka hilang sendiri, belum sempat diusir atau didoakan. Ini bagaimana Ustaz? Ya, makhluk halus jika yang dimaksud adalah jin, itu ada di semua tempat yang kita nggak tahu posisi mereka ada di mana ya. Jin itu ada di mana Pak? Yes, pokoknya ada. Dan paling banyak di toilet. Lalu kok tiba-tiba dia menampakkan diri di teras rumah atau di mana, terus hilang sendiri, ya sudah nggak usah dikejar. Terus buat apa mau dikejar? Ya kita pengen kenalan. Apa manfaatnya? Hilang ya sudah hilang, tidak perlu dikejar. Walhamdulillah. Saya pernah lihat CCTV yang dibagikan di grup para asatidah ya. Di CCTV itu menampakkan penampakan video CCTV. Artinya ini bukan video yang buatan hapus-hapus apalagi AI, bukan. Itu asli. Gerakannya gimana itu ya. Jadi seperti hologram gitu. Tapi nampak di CCTV itu. Ya kalau emang itu real ya kita nggak mungkin menolak, karena kebenaran tidak mungkin kita tolak. Terus gimana ya, selama dia ada ya kita percayai ada. Kalaupun dia ganggu ya kita tolak, dia jangan sampai ganggu. Kalau dia hilang ya nggak usah dikejar. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Barakallahu. Jika sudah pernah berkali-kali ruqyah dan katanya jin nasab dan jin yang masuk karena
pernah ikut pencak silat. Berarti dia pencak silat yang paling cedera. Yang itu pencak silat, itu yang pertama. Yang kedua, bila sudah merasa capek namun belum sembuh juga, harus bagaimana Ustaz? Jazakumullah khairan. Jika sudah merasa capek, kerasukan atau ketempelan jin, kadang kambuh, kadang hilang, sudah capek, nggak sembuh-sembuh. Pernah ada sahabiat yang datang kepada Nabi SAW dan beliau mengadukan sakit yang seperti itu. Kalau lagi kambuh, ya gak karuan sampai telanjang. Tapi kalau sembuh, dia bisa berkomunikasi normal, bahkan bisa datang kepada Nabi SAW dan bertanya. Lalu Nabi SAW ngasih berapa pilihan? 2. Kalau kau mau, aku bisa doakan kamu, kau sembuh. Dan kalau kau mau, kau bisa bertahan sampai mati dan bagimu surga. Sahabat ini pilih yang mana? Yang kedua. Maka mungkin saja ada orang yang kesurupan setan, kesurupan jin, sampai mati nggak hilang-hilang. Kadang kumat, kadang sembuh, kadang kumat, kadang sembuh. Nah terus gimana Pak? Ya, kalau dia sudah berusaha untuk mengobati ternyata kok nggak hilang-hilang, ya, hingga sampai mati misalnya tetap nggak hilang, maka insya Allah jadi tabungan amal bagi yang bersangkutan. Orang ini sakit sampai dia mati disebabkan karena kedoliman jin. Nanti dia berhak untuk minta pahalanya jin itu jika dia muslim, atau melimpahkan dosanya kepada jin tersebut. Wallahu a'lam. Ini mungkin terakhir Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Ustaz dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin walakum bimithli. Ini ada suatu pengalaman yang disampaikan oleh bahasanya simbah gitu ya. Nah, karena dulu mereka ketika belum sadar itu menjadi seorang dukun. Nah, kemudian setelah Allah berikan hidayah, mereka menghilangkan perdukunannya. Nah, kejadian semisal memberikan nasihat pada anak dan cucunya, kalau kamu ketemu di jalan, kemudian ketemu orang yang bahasanya menantang bawa sabit atau apa, silakan bacokkan ke badan kami. Kemudian si mbak tadi memberikan nasihat, nah kamu kalau nanti ketemu orang seperti ini, maka baca bismillah dan sabitnya dipukulkan di tanah, maka orang itu akan lari. Apakah yang seperti itu boleh diyakini Ustaz? Jazakumullah khairan. Apakah seperti itu boleh diyakini? Pesan Simba. Baik, insya Allah tidak ada suruh nyembelih apapun. Pukulkan di tanah biar nyambit, tidak pukul ke badan ya. Kalau masalah orangnya kok lari atau tidak kan tidak tahu efeknya. Baca bismillah tak pukulkan di tanah, ternyata orangnya makin berani ya. Ya insya Allah selama tidak ada sisi pelanggaran syar'i, hukumnya boleh. Dan berkaitan dengan ketemu orang yang ingin bertindak jahat, ya kita punya 2 pilihan, antara melawan dia atau menjauh darinya. Kalau Anda merasa saya sanggup untuk melawan, ya silahkan dihadapi. Kalau Anda merasa nggak sanggup melawan, ya sebaiknya Anda menyelamatkan diri. Itu mungkin yang lebih rasional ya. Wallahu a'lam. Baik.